warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KC Kesehatan Punya Cerita. Di sini kita akan mengungkapkan kisah tirai di balik tirai rumah sakit yang akan membahas perjuangan manusia di balik kondisi medis. Sebelumnya, dengan saya Nabila Lintang yang sebagai host pada hari ini akan memandu jalannya acara pada hari ini. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa yang mampu melawan penyakit hidronefrosis dan juga dua perawat yang telah membantu pasien tersebut menjalani keperawatannya di rumah sakit. Hidronefrosis mungkin terdengar asing, tapi kondisi ini di mana ginjal membengkak karena penumpukan urin. Lalu lebih umum dari yang kita kira. Untuk memahaminya lebih dalam, mari kita sambut tamu-tamu hebat kita. Langsung saja kita sambut tamu-tamu hebat kita berikut ini. Oke, selamat datang di podcast KC ini, Kesehatan Punya Cerita, dengan tamu-tamu yang sangat istimewa pada hari ini. Sebelumnya, mungkin alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini. Ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu pasien dengan ibu siapa? Hanifah. Baik, Ibu Hanifah ini sangatlah pejuang yang luar biasa yang telah melewati penyakitnya dengan sehat sampai saat ini ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Lalu di sini Ibu Hanifah tidak sendiri ya Bu ya? Ada ibu-ibu dua perawat hebat di sini yang membantu Ibu Hanifah membantu menjalani perawatan di rumah sakit ya Bu ya? Iya. Langsung saja dengan Mbak siapa? Perkenalkan, saya perawat Nasma dari Unit Nefrologi Rumah Sakit Harapan. Perkenalkan, saya perawat Kaila dari Unit Nefrologi RS Harapan juga, sama seperti Mbak Nasmah. Baik, terima kasih dengan Mbak Nasmah dan Mbak Kaila ya. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu dong. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast pada hari ini. Baik, langsung saja pada hari ini kita akan membahas terkait penyakit hidronefrosis itu sendiri ya. Dan di sini sudah ada tamu yang sangat istimewa, yaitu pasien dengan Ibu Hanifah. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu Hanifah hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Baik Ibu, bisa langsung saja ya. Ibu apakah bisa diceritakan awal mula Ibu mengalami perjalanan penyakit hidronefrosis ini sendiri Bu? Baik, awal mulanya itu sebenarnya tidak ada tanda gejala khusus. Yang saya rasakan awalnya sakit pinggang. Sakit pinggang, saya pikir awalnya karena faktor usia, karena usia saya tahun ini sudah 55 tahun. Nah, namun semakin lama sakit pinggangnya berbeda. Saya jadi semakin sakit dan seperti ditusuk-tusuk. Saya juga semakin sering buang air kecil ke orang. Lalu Ibu, mulai kapan Ibu sadar ini tuh bukan sekedar masalah usia saja? Oh, jadi saat itu saya ketika buang air kecil menemukan ada darah dalam air seni saya. Jadi akhirnya saya panik dan segera datang ke IGD rumah sakit. Di sana akhirnya saya bertemu dengan Suster Nasma. Ya, jadi pas Ibu Hanifah ini datang ke IGD, saya lihat Ibu Hanifah ini terlihat sangat panik dan sangat cemas. Lalu saya tanya kenapa, ada apa dengan ibu, gitu, apa keluhannya. Terus setelah saya mendengar gejala-gejalanya dan keluhannya, ternyata Ibu Hanifah ini merasakan nyeri perut yang luar biasa. Terus sering buang air kecil juga, dan ketika buang air kecil ini terdapat hematuria atau darah gitu ya Bu ya. Terus saya curiganya ibu ini tuh terkena hidronefrosis, tapi saya nggak berani untuk mendiagnosakan itu, jadi saya langsung mengkoordinasi ke dokter gitu. Wah, seperti itu ya Sus. Lalu apa yang Suster lakukan setelah mengetahui hal tersebut? Jadi yang pertama itu ya jelas saya menenangkan Ibu Hanifah karena memang terlihat sangat panik dan cemas. Terus saya jelaskan bahwa gejalanya ini mengarahkan kepada penyakit ginjal. Lalu saya juga menenangkan bahwa penyakit ginjal yang ibu alami ini masih bisa diobati. Lalu saya mengkoordinasi kepada dokter untuk melakukan USG secara cepat agar bisa cepat untuk ditanganinya begitu. Baik, cukup itu ya Bu, menakutkan ya untuk bagi pemula mengetahui penyakit tersebut.
Lalu untuk Ibu Sari sendiri bagaimana Bu perasaannya setelah mengetahui penyakit tersebut menyerang Ibu Sari? Saya takut sekali Mbak saat itu. Jadi kalau saya pernah dengar-dengar dari tangga-tangga di rumah itu masalah ginjal itu terkesannya sangat parah ya Mbak ya. Saya dengar ada yang punya penyakit ginjal itu sampai harus dicuci darah rutin. Itu kan saya jadi panik dan takut. Tapi saat itu Suster Asmah berhasil menangkan saya. Beliau bilang, tenang Bu, ini jika penyakitnya segera ditangani, ginjal Ibu bisa sembuh. Seperti itu. Jadi saya cukup tenang sekarang. Sangat menyentuh sekali ya Bu ya. Baik, di sini Suster Nasma sendiri bisa menerjemahkan istilah-istilah medis pada pasien agar pasien lebih paham dan lebih tenang ya Bu. Ya benar, tepat sekali. Jadi di bangsal penyakit ginjal itu pasien ini sering terbayang-bayang kemungkinannya terburuk gitu. Jadi saya sebagai perawat dan Mbak Kayla juga sebagai perawat pasti tugasnya untuk bukan sekedar memasang infus lalu mengerjakan tugas-tugas, tapi bisa memberikan semangat kepada pasien gitu. Jadi saya bilang kepada Ibu Hanifah bahwa ginjal ibu ini seperti saringan yang tersumbat. Jadi hanya perlu dibersihkan dan tidak perlu diganti. Jadi kalimat-kalimat itulah yang membuat saya untuk menenangkan Ibu Sari seperti itu. Wah, bijak sekali ya Sus Nasma. Lalu setelah Ibu Hanifah mengetahui diagnosis tersebut kan lalu dirawat inap ya. Itu saat rawat inap sendiri langsung bertemu dengan Suster Kayla. Iya, Seperti itu. iya betul sekali. Jadi saya para perawat yang mendampingi Ibu Hanifah seminggu selama rawat inap. Dan Ibu Hanifah ini harus menjalani prosedur yang namanya ISWL, yang mana prosedur ini bertujuan untuk menghancurkan batu yang ada pada ginjal Ibu Hanifah dengan menggunakan gelombang kejut seperti itu. Baik, lalu bagaimana pengalaman Ibu Hanifah sendiri terkait prosedur tersebut? Awalnya saya takut sekali Mbak, bayangkan saja mesin kalau bisa menghancurkan batu dalam organ kita, itu kan saya takut sekali. Tapi perawat Kayla saat itu kembali menenangkan saya. Bahkan sehari sebelum tindakan beliau menjelaskan menggunakan peraga agar saya lebih mudah mengerti tentang tindakannya seperti apa. Jadi saya tidak takut lagi. Ya, jadi betul sekali. Di mana di RS ini kami juga memiliki peraga ginjal, yang mana itu bertujuan sebagai visual untuk memberikan edukasi kepada pasien dan juga sekaligus untuk mengurangi ketakutan pada pasien. Nah, di sini saya juga mengingatkan dan juga mengajarkan pada Ibu Hanifah untuk mengajarkan teknik relaksasi napas dalam, yang mana itu bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri ataupun membuat Ibu Hanifah rileks selama prosedur itu dilakukan. Seperti itu. Oh baik, seperti itu ya Sus. Lalu untuk hasil ISWL-nya itu bagaimana ya? Setelah tindakan ISWL itu alhamdulillah batu hancur dan juga sebagian besar itu keluar melalui urin atau saat buang air kecil. Nah, untuk membantu drainase, dokter juga membantu memasang pada Ibu Hanifah ini stent ureter, yang mana saat pasca prosedur ini tugas saya itu hanya membantu memanajemen nyeri dan juga memonitor infeksi dan memastikan Ibu Sari cukup minum untuk membilas sisa batu yang ada pada ginjal seperti itu. Wah, cukup mengesankan sekali ya. Lalu untuk Ibu Sari sendiri, bagaimana Ibu pemulihannya setelah di bangsal? Pemulihannya berjalan dengan pelan tapi pasti Mbak. Jadi frekuensi nyeri yang saya rasakan juga jauh berkurang. Lalu frekuensi saya ke kamar mandi jauh lebih berkurang juga. Dan Suster Kayla juga selalu mendampingi dan memantau keadaan saya, selalu menanyakan frekuensi buang air kecil saya berapa setiap harinya. Baik, lalu tadi tuh ya Bu, sebelum kita podcast itu kayak saya tuh mendengar cerita kayaknya Ibu sempat down ya di tengah-tengah saat harus banyak minum air putih untuk proses ini. Iya, itu di hari ketiga perawatan kan di rumah sakit minumnya hanya air putih ya Mbak ya. Jadi saya bosan sekali, jadi akhirnya saya sempat mogok minum air. Nah, tapi saat itu Suster Kayla mendatangi saya membawakan infused water yang ada potongan lemon sama timunnya itu loh Bu. Nah itu terus
beliau juga bilang saat itu ibu harus menjaga ginjal seperti merawat tanaman, harus dikasih air segar setiap hari. Jadi kan perlu kreatif kan ya. Jadi hidrasi itu adalah kuncinya. Nah, hidrasi itu bukan hanya untuk membilas sisa-sisa batu saja, tetapi juga untuk mencegah kambuh. Jadi di sini saya memberikan tabel kepada Ibu Hanifah yang mana tabel itu harus dicentang ya setiap harinya. Setiap centangan itu berarti Ibu Hanifah harus meminum 1 gelas, yang mana saya targetkan itu setiap hari itu berarti meminum 8 gelas sehari, seperti itu. Wah, ini sangat bagus sekali loh Suster. Baik, sekarang kan hampir 2 bulan ya setelah rawat inap itu. Bagaimana kondisi Ibu saat ini? Apakah sudah sangat dan lebih sehat dari sebelumnya? Alhamdulillah sudah jauh lebih baik, Mbak. Alhamdulillah. Terakhir USG minggu lalu bersama Suster Nasma itu alhamdulillahnya hidronefrosisnya sudah reda. Seperti itu. Ya memang Ibu Hanifah ini memang sungguh mengagumkan ya Mbak, karena semangatnya ini memang benar-benar luar biasa untuk sembuh, karena ini adalah bukti betapa pentingnya untuk mendeteksi dini supaya tidak terlambat diatasi, karena semakin lambat untuk diatasi dan ditangani itu akan ceritanya akan berbeda gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanifah, Suster Nasma, Suster Kaila yang telah membagikan kisah-kisah inspiratif pada hari ini yang sangat wah sekali ya. Baik, sebelum ditutup mungkin ada sedikit pesan-pesan yang bisa dibagikan kepada penonton podcast kece ini ya. Baik, untuk Ibu Hanifah sendiri bisa disampaikan. Baik, kalau dari saya jangan pernah abaikan gejala apapun, sekecil apapun itu, karena saya sendiri nyaris kehilangan fungsi ginjal saya hanya karena mengabaikan gejala itu dengan menganggap itu adalah bagian dari penuaan. Jadi hidronefrosis itu pasti bisa sembuh, tapi hanya jika kita bertindak dengan cepat. Baik, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk Suster Nasma sendiri mungkin ada sedikit pesan juga. Nah, kalau dari saya ini untuk kepada perawat di seluruh Indonesia, ingatlah bahwa kita ini bukan hanya sekedar tenaga medis, tapi kita ini adalah teman, kita adalah keluarga bagi pasien, kita adalah penerjemah sekaligus pemberi harapan dan pemberi semangat untuk pasien. Karena kita juga perlu untuk menjelaskan agar pasien ini bisa memahami tentang penyakitnya, tentang kondisinya, supaya pasien ini dapat mengerti dan bisa mempercepat pemulihan pasien. Wah, baik sekali. Baik, selanjutnya Suster Kaila mungkin juga ada yang perlu ingin disampaikan untuk penonton. Apa ya? Ya, jadi kreativitas itu penting, entah itu menggunakan model ginjal ataupun membuat infus water. Di sini yang perlu kita ketahui untuk perawat-perawat di luar sana, bahwa perawatan itu bukan hanya berfokus pada prosedur perawatannya saja, tetapi kita juga harus bisa menyesuaikan kebutuhan setiap pasien, karena setiap pasien itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti itu. Baik, sangat kucuk sekali. Baik, penonton setia podcast kece, begitulah kisah pada minggu kali ini. Kisah yang mengupas tentang perjalanan penyakit hidronefrosis dengan perjalanan Ibu Hanifah sendiri, dengan dukungan perawat yang sangat luar biasa, perawat Nasma dan perawat Kaila di sini. Dan juga saya sebagai host di sini akan selalu mengingatkan kepada penonton sekalian untuk senantiasa menjaga kesehatan dan jangan lupa minum air putih ya. Tadi dikatakan Suster Kaila, benar ya? Iya, betul sekali. Sehari minimal 8 gelas ya. Baik, seperti itu. Sampai jumpa di podcast kita minggu depan. Tunggu lagi apa yang akan kita bahas. Kepoin juga. See you.